为斗宗，我若要失明宗，敢犯我炎海波东，炎盟斗宗巅峰。Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini admin akan melanjutkan alur cerita Battle Through the Heavens. Jika kalian lupa dengan episode sebelumnya, bisa cek di kolom playlist ya. Atau silakan klik aja link alternatifnya yang telah admin sediakan di bagian atas kanan layar. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi di opening, inilah alur cerita kelanjutannya. Setelah kemarin Xiaoyan pamit pergi kepada leluhur Xiaoshuan karena batas waktu berada di makam surgawi udah habis, di sini semua tetua dari 8 klan kuno pun menunggu kehadiran murid-murid mereka yang akan segera keluar dari makam surgawi. Saat itu satu persatu perwakilan murid 8 klan kuno pun mulai keluar dari sana, diiringi dengan rombongan Jenderal Guqing yang menyusul dari belakang. 出来了，是雷族的人。 同学长，还有耀族、炎族和始族。 Xiaoyan yang saat itu keluar dari makam surgawi bersama dengan Shun-Er dan memberikan salam kepada tetua Tongshuan. Di sini tetua Tongshuan pun kaget tuh. Kenapa peningkatan ranah Xiaoyan nggak ngotak banget sampai naik beberapa bintang sekaligus. Kemudian tetua klan jiwa bernama Hunlin yang saat itu ngejek semua orang kalau yang keluar terakhir biasanya dapat pencapaian paling tinggi. Yang pada akhirnya sih dia malah dikejutkan dengan jasad Hunya dan Hunli yang tergeletak keluar dari makam surgawi. 拜见同玄长老。你们怎么可能会死？混亚和混力。 Tetua Hunlin yang saat itu langsung menuduh Xiaoyan kalau dialah yang pasti menghabisi Hunya dan Hunli, mengingat dendam Xiaoyan kepada klan jiwa tuh udah lama banget bersih tegang satu sama lain. Kala itu Shun-Er menjelaskan kalau mereka mati karena tak bisa bertahan dari badai energi makam surgawi. Dan ketika Shun-Er berkata jika mereka pantas mati karena mereka tuh berusaha menghabisi Shun-Er, seketika tetua klan Gu pun auto memojokkan tetua Hunlin. 也就你与我混族有小言，是不是你干？究竟是谁下的毒？有这事？在天幕中多次袭杀我。 Tetua Tongshuan yang saat itu mau memberi pelajaran tetua Hunlin karena klan jiwa harus bertanggung jawab atas perbuatan Hunya dan Hunli. Di sini tetua Hunlin pun kabur dari sana sambil ngancam Xiaoyan kalau klan jiwa akan bikin perhitungan kepadanya nanti. Setelah itu Xiaoyan yang bertanya kemanakah Xiao Yishan dan yang lainnya, tetua Tongshuan pun menjelaskan jika teman-teman Xiaoyan udah pulang duluan karena ada masalah yang sangat penting di pavilion bintang jatuh. 你们魂族是越来越嚣张，这二人即便不死在天幕，但敢袭击我古族神品血脉。星云阁传信，让你速还。给老夫记住，混亚，你们无非是想洗脱萧炎的嫌。 Xiaoyan yang saat itu cukup cemas dengan masalah apakah yang dihadapi oleh pavilion bintang jatuh. Di sini tetua Tongshuan pun berkata, jika alam Gu saat ini tuh sedang tertutup karena alam klan Ling tiba-tiba aja mengalami kendala dengan portal yang terhubung dengan alam Gu. Kata Shun-Er, Xiaoyan jangan terlalu terburu-buru dulu, mengingat masalah dengan klan jiwa makin runyam setelah Xiaoyan menghabisi Hunya dan Hunli yang merupakan jenius muda dari klan jiwa. 族中已派出诸多强者。我同你一起回去。看来我不能在古族停留太久了。如今你和魂族的结怨越来越深。薰儿，非常时期。此事很是诡异。 Malam harinya Xiaoyan yang merenungkan apakah masalah tertutupnya alam klan Gu saat itu ada sangkut pautnya dengan klan jiwa. Di sini Shun-Er pun datang sambil berkata kalau mungkin besok siang Xiaoyan udah bisa pergi dari alam Gu setelah perbaikan. Justru yang bikin dilema tuh Shun-Er harus mempersiapkan diri kalau mereka berdua harus berpisah lagi satu sama lain. Di waktu bersamaan bapaknya Shun-Er yang datang ke tempat itu terlihat jika Shun-Er sendiri tuh kurang suka dengan kehadiran bapaknya itu. 萧炎哥哥是在想萧炎哥哥。薰儿，出了天幕也不来看看老父亲。
何时才能再见？ Shun-er yang pamit pergi dari sana kepada Xiaoyan seolah-olah Shun-er nggak mau dekat dengan bapaknya sendiri. Di sini bapaknya Shun-er pun merasakan nih kalau di tubuh Xiaoyan ada garis keturunan klan Xiao, yang mana Xiaoyan pasti udah ketemu dengan leluhur Xiaoshuan. Setelah itu Xiaoyan yang bertanya apakah ada cara untuk mengeluarkan leluhur Xiaoshuan dari makam surgawi. Kata Gu Yuan tuh mungkin Xiaoyan menemukan solusinya sendiri jika dia nanti berhasil mencapai Renat Dodi. Karena makam surgawi itu diciptakan oleh kultivator Dodi. 萧炎哥哥，希儿明天再来送你。他的确太不容易了。萧玄为了保留萧族最后的， Xiaoyan yang saat itu bertanya apakah ada kekuatan misterius yang bisa menekan alam klan Ling sampai-sampai semua orang terjebak kala itu. Kata Gu Yuan mungkin semua ini hanya kebetulan saja nih guys. Namun Xiaoyan malah merasakan aneh jika mereka yang tak bisa keluar seenaknya sendiri, tapi tetua Hunling tadi bisa pergi dari sana. Mungkin klan jiwa ada hubungannya. Kata Gu Yuan mending Xiaoyan fokus melindungi Gyokkou no Toushe-nya aja, karena untuk besok pagi mungkin portal keluar udah bisa beroperasi. 灵族实力足以跻身。古元前辈认为， 明日你该启程了，早点休息吧。你只需好好守护古玉，若是人为，定会兴盛。 Esok harinya Xiaoyan yang siap-siap OTW keluar dari alam Gu dan mulai naik kapal ruang untuk kembali ke dunia luar. Di sini tuh Xiaoyan melihat semuanya kembali ke kapal ruang masing-masing karena upacara kedewasaan klan Gu udah selesai pula. Di momen itu Yao Xingji pun menghampiri Xiaoyan sambil berkata kalau dia mau nitip undangan upacara klan Yao untuk diberikan kepada Yao Lao karena mungkin aja Yao Lao mau pergi berkunjung bentar. 不要忙着拒绝，他明白这是耀族的祖典请帖。 Xiaoyan yang saat itu pamit kepada Shun-er dan berjanji akan segera kembali ke tempat klan Gu secepatnya. Dengan begitu Shun-er pun hanya bisa menghela nafas karena lagi dan lagi dirinya harus menunggu kedatangan Xiaoyan. Beberapa hari kemudian, Xiaoyan yang udah sampai di pavilion bintang jatuh, dia malah dianggap sebagai penyusup oleh beberapa penjaga karena langsung masuk gitu aja. Yang mana Xiaoyan saat itu sih langsung menggunakan teknik penghentian ruang milik kultivator Bansheng pada umumnya. 你多保重。萧炎哥哥，星儿，我该走了。 Yao Lao yang saat itu datang menghampiri Xiaoyan dan membebaskan para penjaga itu, mereka pun diminta untuk kembali ke pos aja karena Xiaoyan adalah muridnya. Kemudian Yao Lao pun cukup kagum dengan peningkatan ranah Xiaoyan yang cukup pesat nih karena naik beberapa bintang sekaligus. Kemudian Xiaoyan yang bertanya ada masalah apakah, sampai teman-teman Xiaoyan balik duluan, Yao Lao pun menjelaskan jika Xiao Yishen dan kawan-kawan tuh membantu aliansi Yen yang 1 tahun terakhir ini diserang oleh sekte Singa Kegelapan. 是，老师。你小子总算是回来了，此行收获倒是不小，便从5星斗尊达到8星巅峰，不错。 Yao Lao yang menjelaskan jika sekte tersebut merupakan salah satu dari 10 kekuatan terbesar dari benua barat laut. Namun yang bikin jengkel tuh ada pihak klan jiwa yang jadi backingan sekte singa tersebut. Makanya mereka mau menaklukkan aliansi Yen untuk jadi wilayah kekuasaan mereka. Sedangkan pihak klan jiwa dia mau panen jiwa para korban dari aliansi Yen. Untuk sekarang Xiaoyan jangan buru-buru pergi dulu kata Yao Lao. Karena Yao Lao sedang membuat prototipe terowongan ruang supaya Xiaoyan bisa ke sana dalam waktu singkat. 并非无人能敌，可这次狮明宗算是西北大。狮明宗，他们的又有魂殿宗，大战一起，死伤无魂殿，他们跑去西。 Yao Lao yang saat itu meminta Xiaoyan untuk bersabar menunggu terowongan ruang itu selesai beberapa hari lagi. Yang mana Yao Lao juga udah membuat sayembara kepada semua Master Dozun bintang 3 ke atas untuk jadi tim tempurnya Xiaoyan nantinya.
Yang mana Yaulo sebagai seorang alkemis tingkat 8, tentu aja banyak Master Dozun yang ikut join karena imbalannya tuh 3 pil kelas 8. Dan sekarang tinggal menyeleksi para Master Dozun itu karena mereka udah di luar. 不低于3星斗尊， 且实力还不能低于3。此次强敌众多，在广妖斗尊以上的强者，我已发出集结邀请。你忘记？ Di sisi lain, Hai Bodong yang saat itu cukup cemas dengan keadaan wilayah benteng Xuanhuang yang saat itu merupakan garis pertahanan aliansi Yen. Saat itu, Hai Bodong selaku penanggung jawab benteng tersebut tuh tak boleh gegabah mengambil tindakan. Karena jika pihak musuh berhasil merebut benteng Huanshuang, udah dipastikan kalau aliansi Yen bakal keteteran melawan musuh. Setelah itu, Hai Bodong yang dapat kabar jika Xiaoli sedang dikeroyok pihak musuh, Hai Bodong pun OTW pergi membantu Xiaoli. 玄黄要塞是联盟组，海老，据探子传来的情，都将付之东流。若是他被攻占， Di sisi lain, Xiaoli yang saat itu berusaha mempertahankan pos penjagaannya dari 3 musuh dozong sekaligus. Di sini ranah Xiaoli tuh masih belum dijelaskan nih guys. Mungkin dia udah mencapai ranah dozong pula, makanya bisa menahan 3 kultivator dozong. Setelah itu, Xiaoli yang tertangkap pihak musuh karena kewalahan, Hai Bodong pun datang membantu Xiaoli di sana. Di mana Hai Bodong sendiri tuh udah mencapai ranah dozong pula. Hai Bodong yang saat itu diremehkan pihak musuh karena masih sama-sama dozong aja belagu banget. Tentu saja mereka nggak sadar aja tuh kalau Hai Bodong sendiri udah berada di ranah dozong puncak alias mungkin bintang 9 ya. Saat itu pihak musuh yang mau pergi dari sana sambil mengancam Hai Bodong kalau mereka akan rata dengan tanah sebentar lagi. Yang mana Hai Bodong pun tak membiarkan mereka pergi gitu aja karena mereka udah mengganggu ketentraman aliansi Yen. 同为斗宗，我若要失明宗，敢犯我炎海波东，炎盟斗宗巅峰。 Di sisi lain, Xiaoyan yang bertanya kepada Yaulo apakah sebegitu berpengaruhnya alkemis tingkat 8 di mata orang-orang dataran tengah. Kata Yaulo tuh jika di benua Doji sana tak selalu tentang kekuatan untuk mendapatkan bantuan. Karena sosok alkemis lebih disegani ketimbang jadi kultivator tempur. Untuk sekarang, Yaulo tak bisa menemani Xiaoyan balik ke aliansi Yen karena selain Yaulo harus bikin pil kelas 8 dalam jumlah yang banyak, takutnya pihak klan jiwa nanti menyerang pavilion bintang jatuh, yang kalau tak ada yang berjaga di tempat tersebut. 8品炼药师的身份，也是以后不要什么事都靠武力来处理。我们已经招募到20名3星斗尊强，可惜为师这次不能陪你。你这幸灾乐祸的家伙，弟子谨记。 Xiaoyan yang saat itu memberikan gulungan undangan upacara klan Yao yang sebelumnya dititipkan kepada Xiaoyan. Di momen ini Master Feng dan Yaulo sendiri tuh menunjukkan ekspresi sedikit kaget. Namun seolah-olah ada yang sedang mereka sembunyikan. Kata Yaulo dia akan pikir-pikir dulu setelah semua masalah ini udah beres nantinya. Setelah itu Xiaoyan pun diajak ke tempat para Master Dozun yang udah direkrut oleh Yaulo sebagai pasukan untuk membantu aliansi Yen nanti. 这事不急，这是药族的药典请帖。 Xiaoyan yang saat itu memperkenalkan dirinya di sana dan meminta kerjasama para Master Dozun nantinya, tentu saja banyak yang kagum dengan Xiaoyan nih, yang mana dia merupakan ketua muda pavilion bintang jatuh, ternyata masih muda banget tapi rananya udah ngeri pula. Kemudian semua Master Dozun pun bersumpah jika dia akan bantu Xiaoyan sekuat tenaga, yang mana Xiaoyan pun mengajak mereka semua untuk berangkat menuju ke Kekaisaran Jiama naik kapal ruang. 全力配合我。想必你们已经清楚，我们此行这就是星陨阁的少阁主吗？是为炎盟扫荡尸，一定不会中途变卦。 Setelah semua Master Dozun udah naik ke kapal ruang dan langsung OTW menuju ke Kekaisaran Jiama,
kita pun diperlihatkan dengan pasukan Sekte Singa juga yang terang-terangan gak mau kalah nih guys. Yang mana pihak musuh juga udah mengumpulkan banyak sekali armada tempur berisikan kultivator kuat. Tapi mereka nggak tahu aja kalau aliansi Yan bentar lagi dapat bala bantuan dari Xiaoyan yang bawa banyak Master Daozun. Zhengzhan, Xuan Huang Yao Sai, Yan Meng. 看，我们派去玄黄要塞。 Wah, kira-kira reaksi Hai Bodong, Medusa dan yang lainnya nanti gimana tuh? Kalau lihat Xiaoyan datang-datang bawa pasukan Daozun banyak banget. Mengingat tuh Xiaoyan dulu pergi meninggalkan aliansi Yan aja masih ranah doang, sekarang udah berada di ranah Daozun puncak. Baiklah, akhir kata terima kasih untuk kalian yang udah nonton sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye bye.